kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku mau ngelanjutin cerita tentang drama The Perfect Match episode ke-11. Kita langsung menuju ceritanya yuk. Episode 11 diawali dengan pujian tamu kedutaan yang memuji kelezatan masakan Wevekin dan teman-temannya. Seluruh orang di dapur bersorak setelah mendengar Peng Xiaobin menyampaikan pesan dari tamu kedutaan yang mengatakan sup ayamnya lezat dan menambah beberapa porsi makan lagi. Wevekin meminta Hu Tian untuk mengakui kehebatannya dan teman-temannya. Hu Tian pun memuji Wevekin dan teman-temannya. Ibu tiri Hu Tian heran kenapa berjalan begitu lancar, padahal tidak ada karyawan. Ibu Hu Tian meminta Ruxi berdiri di panggung karena akan mengumumkan pertarungan antara Ruxi dan Hu Tian. Ruxi pun terkejut mendengar hal itu. Ruxi mencoba menjelaskan bahwa ia dan Hu Tian tidak memiliki hubungan seperti yang ayahnya kira. Ayah Ruxi mengingatkan Ruxi tentang waktu yang tepat untuk menyatukan bisnis mereka dengan keluarga Huo. Di toilet, Meng Xiaowi sengaja menunggu Hu Tian dan ingin mengatakan sesuatu. Meng Xiaowi meminta Hu Tian jangan sombong. Jika bukan karena Meng Xiaowi, Wevekin tidak akan datang membantunya. Ternyata saat di pasar malam, Meng Xiaowi meminta Wevekin untuk membantu dan membalas budi Hu Tian karena sudah 7 hari mengajari Wevekin. Meng Xiaowi menceritakan setelah bertengkar dengan Hu Tian, Wevekin mengalami kecelakaan. Meng Xiaowi juga mengatakan bahwa setelah bertemu Hu Tian, Wevekin berubah tidak seceria dulu. Meng Xiaowi meminta Hu Tian untuk berhenti mengganggu Wevekin dan membiarkan Wevekin ceria lagi. Ibu Wevekin datang untuk membuat makanan pencuci mulut. Meng Xiaowi menghalangi Hu Tian yang ingin menemani ibu Wevekin. Meng Xiaowi terkejut melihat ayahnya di meja makan bersama para tamu. Akhirnya ia memakai masker agar tidak dikenali ayahnya. Peng Xiaobin menjelaskan tentang menu penutup makan malam. Tianzi menemui Ruxi dan berterima kasih mewakili kakaknya atas bantuan Ruxi menghadapi media. Ruxi memuji pacar Tianzi, tetapi Tianzi mengatakan bahwa itu adalah seperti kencan buta untuk menggabungkan dua bisnis. Hu Tian mengumumkan kepada juru masak bahwa perjamuan makan malam berhasil. Hu Tian juga berterima kasih atas bantuan mereka semua. Saat akan pulang, Hu Tian memanggil Wevekin, tapi Meng Xiaowi meminta Wevekin untuk segera pulang. Wevekin justru meminta Meng Xiaowi untuk kembali ke pasar malam dan membantu Chen Yang. Kemudian, Hu Tian menanyakan tentang kecelakaan tadi pagi pada Wevekin. Hu Tian meminta maaf pada Wevekin. Peng Xiaobin tiba-tiba masuk ke dapur dan meminta Hu Tian untuk keluar menemui tamu kedutaan. Hu Tian mendapatkan pujian langsung dari tamu kedutaan Brazil. Ruxi bertaruh jika Hu Tian berjalan ke arahnya, itu adalah bantuan Tuhan. Jika tidak, Ruxi akan melepaskan Hu Tian. Benar saja, Hu Tian berjalan ke arah Ruxi dan berterima kasih atas bantuannya menghadapi media. Meng Xiaowi tampak bingung menunggu Wevekin. Seorang teman datang dan menanyakan keadaan, tapi Meng Xiaowi meminta untuk pulang duluan. Meng Xiaowi buru-buru mau masuk ke dalam dan menemui Wevekin, tapi temannya menahan untuk tetap tenang dan jangan terburu-buru. Duta Besar Brazil meminta Hu Tian maju ke depan bersamanya dan berterima kasih atas hidangan yang luar biasa. Kemudian, Ibu Hu Tian diminta ke depan oleh Duta Besar. Ibu Hu Tian mengatakan jika Hu Tian akan memperkenalkan tunangannya. Tapi Hu Tian justru mengangkat tangan Wevekin, bukan Ruxi, meski sama-sama di sampingnya. Wartawan pun langsung menghujani Hu Tian dan Wevekin dengan banyak pertanyaan. Ruxi pun menangis melihat kejadian itu dan ayahnya terlihat sangat marah. Hu Tian dan Wevekin lari keluar ruangan menghindari wartawan. Wevekin menanyakan apa maksud yang Hu Tian katakan tadi. Ruxi keluar ruangan dengan sedih. Tianzi pun mengejar Ruxi dan menanyakan keadaannya. Ruxi meminta Tianzi pergi karena ia ingin sendiri. Tianzi mengatakan jika ayahnya sangat mengkhawatirkannya dan memintanya kembali ke dalam. Ruxi meminta Tianzi kembali ke dalam dan jangan meninggalkan pacarnya. Tianzi mengatakan jika hubungan sebatas tugas, maka hubungan itu tidak ada artinya. Hu Tian dan Wevekin pergi ke pasar malam. Hu Tian teringat akan adiknya yaitu Ting Li. Hu Tian menemui David mantan pacar adiknya. Hu Tian kemudian memesan 2 porsi kari putih.
David mencoba mengatakan sesuatu pada Hu Tien, bahwa kari buatannya tak seenak buatan Ting Li. Tapi David tetap mengingat resep yang dikatakan Ting Li padanya. David meminta maaf pada Hu Tien dan ibunya. Hu Tien mengatakan bahwa kari buatan David sangat buruk dan mengatakan bahwa David tidak akan pernah sukses. Hu Tien meminta David mengambil kertas dan pulpen. Hu Tien meninggalkan nama dan nomor teleponnya dan meminta David untuk datang ke kantor pusat Yanis dan mengatakan bahwa David bisa mewujudkan mimpi Ting Li setelah David belajar banyak hal. Hu Tien mengingatkan David bahwa membantu mewujudkan mimpi seseorang itu bukanlah hal yang mudah. Hu Tien meminta David untuk tidak mengecewakannya. Tianzi dan Yukin duduk berdua. Kemudian Yukin kagum dengan apa yang dikatakan Hu Tien di depan umum saat perjamuan makan malam kedutaan. Tianzi kecewa dengan apa yang dikatakan Yukin. Yukin pun mengerti bahwa Tianzi dan Hu Tien kakaknya sangat erat hubungannya. Tapi Yukin meminta Tianzi untuk realistis dan inilah keberuntungannya setelah kakaknya menghancurkan pertunangan dengan keluarga Meng. Ibu Hu Tien memberitahu nenek kalau Hu Tien sudah bertunangan, tapi dia tidak tahu. Kini Ibu Hu Tien pun bingung harus berbuat apa, karena Wei Fei Qin sudah tampil di publik. Ibu Hu Tien datang dan mengatakan bahwa Wei Fei Qin sangat sempurna, karena datang dari tempat yang sama dengan Ibu Hu Tien, dan mengatakan bahwa Ibu Hu Tien akan cocok dengan menantunya. Ibu Hu Tien meminta Ming Li untuk tidak memperkeruh suasana. Ibu Hu Tien mengatakan pada nenek untuk tidak bisa membawa wanita dari kalangan rendah masuk ke keluarga Huo. Nenek pun tampak senang melihat dua menantunya bersaing. Hu Tien menceritakan jika apa yang terjadi pada adiknya menjadi pukulan besar bagi dirinya. Setelah Ting Li meninggal membuat Hu Tien tidak karuan. Hu Tien memikirkan bagaimana membuat keluarga harmonis dan mencegah pertengkaran yang ada. Hu Tien merasa keluarganya berbeda dari keluarga-keluarga lainnya yang memiliki satu ibu. Tapi Hu Tien memiliki dua ibu dan itu sangat mudah terjadi konflik. Sebelumnya Hu Tien berperan sebagai mediator antar kedua ibunya. Tapi Hu Tien tidak tahu sampai kapan akan mampu bersikap seperti itu. Wei Fei Qin mencoba memahami Hu Tien. Hu Tien berterima kasih pada Wei Fei Qin. Semenjak Wei Fei Qin hadir di hidupnya, membuat Hu Tien berpikir mungkin Wei Fei Qin adalah masa depannya. Wei Fei Qin meminta Hu Tien menjelaskan apa maksud Hu Tien menyebutnya tunangannya. Wei Fei Qin merasa hal itu sangat berlebihan. Hu Tien menjelaskan jika ibunya menjodohkannya untuk kepentingan bisnis. Wei Fei Qin menanyakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi setelah itu. Dan Hu Tien membuat kemungkinan bagaimana jika Hu Tien memanggil Wei Fei Qin sebagai pacar. Hu Tien seolah mengangkat derajat Wei Fei Qin ke level atas dengan menjadikan Wei Fei Qin tunangannya agar ibunya diam. Hu Tien meminta bantuan Wei Fei Qin untuk berpura-pura menjadi tunangannya untuk beberapa hari. Setelah itu sebentar lagi neneknya ulang tahun. Hu Tien yakin jika tunangannya ada pasti membuat neneknya bahagia. Hu Tien menggandeng tangan Wei Fei Qin dan mengajak Wei Fei Qin ke rumahnya untuk menemui neneknya. Meng Xiaohui terlihat membayangkan jika dirinya menjadi suami Wei Fei Qin, mengelus-ngelus perut Wei Fei Qin yang sedang hamil, seolah berbicara dengan bayi yang ada di dalam perut Wei Fei Qin. Gosip tunangan Hu Tien dan Wei Fei Qin pun menyebar di pasar malam. Kabar itu juga didengar oleh Meng Xiaohui. Meng Xiaohui tampak sedih mengetahui hal itu. Teman-temannya mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa itu hanyalah gosip belaka dan mereka tidak benar-benar tunangan. Meng Xiaohui juga meyakinkan hal itu adalah kebohongan. Meng Xiaohui buru-buru pergi mencari Wei Fei Qin. Saat tiba di rumah Hu Tien, Meng Xiaohui melihat Hu Tien berjalan dengan Wei Fei Qin. Tapi Meng Xiaohui tidak boleh masuk oleh satpam. Hu Tien meminta Wei Fei Qin untuk tidak gugup dan takut menyapa ibu, nenek, dan ibu tirinya. Hu Tien mulai memperkenalkan Wei Fei Qin pada mereka. Nenek terkejut mendengar kata Wei Fei Qin. Nenek meyakini apakah ini benar. Ibu Hu Tien meminta waktu untuk bicara dengan putranya. Ibu Hu Tien akan membuat klarifikasi besok pagi dan mengatakan bahwa Wei Fei Qin tidak pantas masuk ke dalam keluarga Huo.
Tiba-tiba, Wu Tian merasakan sakit di perutnya. Wei Fei Qin mendekat dan menanyakan keadaan Wu Tian. Di depan Wu Tian dan Wei Fei Qin, ibu Wu Tian mengatakan jika keluarga Huo hanya akan menerima menantu dari keluarga yang sepadan. Ibu Wu Tian meminta Wei Fei Qin untuk menyimpan waktu dan tenaganya saja. Ibu tiri Wu Tian pun mengejek ibu Wu Tian bahwa Wei Fei Qin cocok dengan ibu Wu Tian. Wei Fei Qin pun marah dengan mengangkat kakinya ke atas kursi di depan ibu Wu Tian dan mengatakan apa yang dipikirkan ibu Wu Tian salah besar. Wu Tian pun meminta Wei Fei Qin menurunkan kakinya dan tiba-tiba Wu Tian jatuh pingsan. Semua orang panik. Meng Xiaowei terlihat masih saja memikirkan gosip yang beredar. Wu Tian dilarikan ke rumah sakit dan semua orang panik. Wu Tian terus kesakitan. Meng Xiaowei terlihat tidak bisa tenang setelah tahu kabar tentang Wei Fei Qin dan Wu Tian. Di rumah sakit, Wei Fei Qin benar-benar berperan sebagai tunangan Wu Tian dengan menandatangani berkas rumah sakit Wu Tian. Tianxi mencoba menenangkan nenek bahwa Wu Tian akan baik-baik saja. Nenek meminta Wei Fei Qin untuk tetap tinggal dan menemani Wu Tian di rumah sakit sebagai tunangannya. Tapi ibu Wu Tian tidak setuju jika Wei Fei Qin harus tinggal dan menjaga Wu Tian di rumah sakit. Saat Tianxi mengambil mobil di parkiran, nenek menelpon Meng Xiaowei dan meminta untuk bertemu segera karena penting. Meng Xiaowei masih saja tidak tenang dan terbayang saat melihat Wu Tian dan Wei Fei Qin bergandengan. Meng Xiaowei begitu kesal dan marah mengingat hal itu. Di rumah sakit, Wei Fei Qin begitu telaten merawat Wu Tian yang belum siuman. Ruxi yang masih sedih teringat pertama kali bertemu dengan Wu Tian, teringat saat bertemu di pesta, teringat saat Wu Tian menggandengnya di pesta, teringat akan ucapan ibu Wu Tian yang mengatakan dirinya sebagai calon menantu tunggalnya menjadi istri Wu Tian. Tiba-tiba Ruxi teringat saat Wu Tian mengatakan Wei Fei Qin sebagai tunangannya. Ruxi menerima pesan dari ibu Wu Tian dan meminta bantuannya. Di rumah sakit, Wei Fei Qin menunggu Wu Tian sampai ketiduran hingga pagi, dan Wu Tian terbangun. Wu Tian mencoba membangunkan Wei Fei Qin dengan memanggil namanya. Wei Fei Qin pun terbangun dan buru-buru menanyakan keadaan perut Wu Tian. Wei Fei Qin menceritakan semalam semua orang panik, dan dirinya juga takut terjadi apa-apa pada Wu Tian. Wu Tian pun menggoda Wei Fei Qin dengan pertanyaan, apakah Wei Fei Qin benar-benar mengkhawatirkannya? Saat keduanya sedang bercanda, Meng Xiaowei datang dan masuk ke ruangan dan menggodai Wei Fei Qin dan Wu Tian. Kemudian, nenek, ibu, dan Tianxi juga datang. Nenek kemudian mengatakan jika Wei Fei Qin lebih baik pindah ke rumahnya dan merawat Wu Tian. Wu Tian dan Wei Fei Qin pun kaget. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu kelanjutan alur cerita The Perfect Match episode ke-12 di channel Devina Story ya guys. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan ceritanya. See you!